Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardi F. Kamaru, Stambuk F221 19038. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi di masyarakat. Berkembangnya kehidupan masyarakat di sisi lain memunculkan suatu problematika sendiri. Perubahan sosial merupakan konsekuensi logis dari adanya lingkungan mempengaruhi saat interaksi sosial terjadi dalam lingkungan sosial budaya masyarakat. Yang pertama, interaksi dalam lingkungan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antara perorangan, antara kelompok manusia maupun antara perorangan dengan kelompok manusia dalam bentuk akomodasi, kerjasama, persaingan, dan pertikaian. Interaksi sosial berbentuk hubungan pengaruh yang tampak dalam kehidupan bersama. Tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan masyarakat. Interaksi sosial terjadi antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan kelompok sosial, antara sosial dengan kelompok sosial lainnya. Yang kedua ialah problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. Problema-problema sosial timbul dari kekurangan dalam diri manusia ataupun kelompok manusia yang bersumber dari faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Setiap masyarakat memiliki norma-norma yang menyangkut kesejahteraan, kebendaan, kesehatan, dan penyesuaian diri. Maka problem sosial dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah problem sosial karena faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Yang kedua, problem sosial karena faktor biologis seperti wabah penyakit. Yang ketiga, problem sosial karena faktor psikologis seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan disorganisasi. Dan yang keempat, problem sosial karena kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan remaja, kenakalan anak, konflik ras, dan konflik keagamaan. Dan isu-isu penting dalam persoalan lintas budaya dan bangsa, isu tentang lingkungan diantaranya yang pertama ialah kekurangan pangan, kedua kekurangan sumber air bersih, ketiga polusi antara pencemaran, keempat perubahan iklim. Selanjutnya ialah isu-isu tentang kemanusiaan. Yang pertama ialah kemiskinan, yang kedua adalah konflik atau perang, dan yang ketiga adalah wabah penyakit. Selanjutnya ialah kelestarian lingkungan hidup. Manusia hidup berkaitan dengan lingkungan, baik lingkungan fisik seperti alam dan buatan maupun lingkungan sosial. Dan hakikat makna lingkungan bagi manusia, pada mulanya manusia selalu mencoba mengenal lingkungan hidupnya. Kemudian barulah manusia menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Karena lingkungan adalah suatu media di mana makhluk itu tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan makhluk hidup yang menempatinya. Kemudian, kalau kita berbicara mengenai hubungan lingkungan dengan kesejahteraan, bahwasanya lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Lingkungan hidup menjadi sumber dan penunjang hidup. Dengan demikian, lingkungan mampu memberikan kesejahteraan dalam hidup manusia, dan pengolahan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pemulihan. Dan pengolahan lingkungan hidup memiliki tujuan, diantaranya yang pertama ialah mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara wajib bijaksana, yang kedua mewujudkan sosial sebagai pembina lingkungan hidup, dan yang ketiga ialah mencapai kelestarian hubungan dengan lingkungan hidup. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.